Perusahaan atau grup bernama Hongfu dari keluarga Lin sedang mengadakan rapat pewaris perusahaan setelah ayahnya bernama Lin Guofu baru-baru ini meninggal serangan jantung. Putri satu-satunya bernama Lin Qintong yang bakalan menjadi pewaris wasiatnya. Lin bersama pengawal pribadinya bernama Zhou Mo siap melindungi Lin yang buta sementara akibat kecelakaan kecil. Di dalam tunangan Lin bernama Chisan menelpon menyuruh jangan masuk ke dalam. Lin disuruh masuk dan Zhou Mo diminta tunggu di luar. Zhou Mo memberikan kalung yang kalau ditekan ada sinyal yang dia akan segera menolong Lin jika ada masalah di dalam. Di dalam Chisan disandera oleh mereka, di mana paman-paman di perusahaannya ini ingin menguasai perusahaan Hongfu setelah ayahnya Lin tiada. Paman-pamannya meminta Lin menandatangani perjanjian pengalihan sahamnya. Tentu Lin gak akan semudah itu, sebodoh itu. Perusahaan Hongfu yang didirikan ayahnya dengan susah payah diambil alih oleh paman-pamannya. Chisan mencoba menghentikan mereka dengan dia rela memberikan sahamnya yang sedikit secuil itu pada mereka. Tentu saja mereka bodoh amat siapa yang mau saham kentut yang tak berharga tersebut. Lin teringat dengan Zhou Mo yang menyuruh tekan tombol di kalungnya jika dalam bahaya. Lin segera menekannya. Saat itu juga Zhou Mo, pengawal pribadinya yang diutus ayahnya, segera melindungi Lin. Zhou Mo membawa Lin bersembunyi dan menutup mulutnya supaya tak ketahuan. Cara Zhou Mo tersebut membuat Lin teringat dengan kejadian saat ayahnya diserang sebelum ia meninggal. Saat itu Zhou Mo menyusup menerobos rumahnya dan Lin menyadari Zhou Mo lah pelaku pembunuhan ayahnya. Saat itu Zhou Mo menyuruh ayahnya Lin mati. Lin datang, dia segera kabur saat itu. Setibanya di rumah, Zhou Mo memberikan obat demam dari dokter buat Lin yang agak enggak enak badan. Lin gak mau dan nyuruh Zhou Mo keluar. Namun Zhou Mo maksa Lin minum obatnya. Perlakuan Zhou Mo yang lancang, Lin langsung memecatnya. Tapi Zhou Mo bodoh amat, Lin tak bisa memecatnya karena ayahnya telah membayarnya, bukan Lin yang memutuskan. Jika ingin memecatnya, bangunkan ayahnya Lin yang sudah tiada. Lin gak percaya karena merasa Mo pelaku pembunuhan ayahnya. Mo yang kesal dituduh-tuduh memutar rekaman sebelum ayahnya terkena serangan jantung. Ayahnya membayar Zhou Mo 3 kali lipat harga di pasaran untuk melindungi Lin Qintong dengan baik, dan ini kontrak 5 tahun ke depan. Lin masih nggak percaya karena dia melihatnya saat itu sebelum ia buta. Zhou Mo yang menyusup ke rumahnya dan mendekap mulutnya. Lin melawan dan melukai dada kirinya. Maka dari itu Lin ingin memastikan apakah benar itu orang yang sama saat menyusup dan mencelakainya. Benar saja ada bekasnya, ya memang benar itu orangnya. Karena Lin buta, jadi dia ingin memastikannya, dan benar Zhou Mo lah orangnya waktu itu. Zhou Mo pun berkata tidak hanya di bagian itu ada banyak bekas luka di tubuhnya, dan yang pasti bukan dia yang membunuh ayahnya. Masih di rumah yang sama, yaitu di rumahnya Lin, Chisan tunangannya nampak dekat banget dengan sahabat satu-satunya Lin bernama Kia Yue. Sudah 20 tahun lebih Lin bersahabatan dengan Yue, bahkan dianggap seperti saudara. Tak lama Lin melewati kamar Chisan dan dipanggil oleh mereka. Yue membantu Lin dan Lin kaget Yue ada di sana. Chisan mengatakan Yue kesini mengambilkan obat untuknya. Lin datang meminta bantuan Chisan lapor polisi, melaporkan Zhou Mo yang dia yakin Zhou Mo lah pelakunya karena sudah jelas dia menerobos kamarnya saat itu, mengkokopnya juga, dan mencoba mencelakai ayahnya. Chisan menenangkan calon istrinya ini, bahkan dia dan yang lainnya sudah melihat semua rekaman CCTV dan tidak ada orang yang mencurigakan. Ruang kerja ayahnya Lin juga tidak didatangi oleh seseorang. Bagaimana bisa polisi menyelidiki karena nggak ada bukti? Cuma Lin aja yang lihat, dan itu nggak bisa dijadikan bukti. Yue juga coba menjelaskan kematian ayahnya Lin sudah dikonfirmasikan di rumah sakit, sudah dipastikan serangan jantung dan bukan karena orang lain. Ini adalah kecelakaan, bukan penghilangan nyawa. Karena nggak ada yang percaya padanya, Lin akan mencari tahu sendiri, menyelidiki Zhou Mo pengawalnya. Saat itu jelas Mo melarikan diri saat Lin memergokinya menyakiti ayahnya. Karena itu juga Lin terpeleset dan kepalanya terbentur yang mengakibatkan ia buta sementara. Dan itu terakhir kali dia melihat ayahnya dan Zhou Mo yang mencoba membunuh ayahnya. Malam itu Zhou Mo masuk ke ruangan kerja ayahnya Lin mencari berkas informasi
informasi akuisisi grup Kin atau perusahaan Kin. Saat itu Zomo masih melihatnya dan sekarang berkas akuisisi informasi itu sudah tidak ada. Lin teringat bahwa di ruangan kerja ayahnya dia dulu naruh kamera perekam di sana dan mencoba segera ke sana mengambil memori kamera tersebut. Zomo pun hanya melihatnya dan memantaunya apa yang Lin lakukan dan menyelamatkan bukunya. Sontak Lin kaget karena ada orang di sana dan meraba-raba dan tahu itu Zomo. Semakin curiga Lin dibuatnya. Zomo yang terus difitnah pun mulai kesal dan mengatakan jika memang dia apakah Lin tidak takut. Jadi jangan sembarangan. Lin kekeh dan akan menemukan bukti Zomo pelakunya. Tak lama Yue Chisan datang. Lin langsung meminta perlindungan dan nyuruh ngambil kamera di atas sana. Mereka semua kaget karena tak menyadarinya. Lin masih membicarakan Mo yang tangannya dingin, pasti dia gugup takut ketahuan. Padahal Mo emang dingin aja tangannya. Lin berpikir terlalu jauh. Yue disuruh memeriksa rekaman memori tersebut, lihat apakah Zomo ada di sana. Mereka berdua ini, Chisan dan Yue, nampak ketakutan. Yue ngambil laptop di kamarnya Lin dan memeriksanya, lalu menunjukkan kepada Lin, Chisan dan Mo di sana. Hasilnya tak ada yang datang ke ruangan kerja tersebut dan tak ada yang bersama ayahnya. Nah, kan bukan Mo pelakunya. Chisan mengantarkan Lin yang lelah memikirkan semua ini dan lebih baik beristirahat. Kemudian Chisan menemui Yue secara diam-diam. Dia meminta memori tersebut. Yue bilang kan sudah dilihat tadi. Dia sudah menghapus yang seharusnya dihapus. Dia juga menghapus rekaman orang yang Chisan suruh ke sana mengubah surat wasiatnya. Tak mungkin dia membiarkan itu karena Zomo juga ada di sana. Gak boleh ada yang lihat aneh-aneh. Chisan kekeh dan terpaksa Yue memberikan kartunya. Zomo pulang membawakan makanan untuk sahabatnya yang ia sandra, yang ia ikat tak berdaya. Ternyata sahabatnya inilah yang namanya Zomo. Dia gunakan identitas Zomo untuk bekerja di tempat Lin. Nama aslinya adalah Qin Moyao. Jadi kita sebut saja Qin atau Moyao. Zomo mengingatkan Moyao bahwa Lin Guofu, ayahnya Lin Qintong, musuh keluarga Qin, musuh Moyao. Dan sekarang malah menjadi pengawal putrinya Lin Qintong. Oleh sebab itulah Zomo ingin menghentikan saudaranya ini. Berkas akuisisinya sudah dipindahkan sejak Lin Guofu bertemu Moyao. Padahal itu berkas satu-satunya bukti. Zomo merasa Guofu memindahkan berkas itu berniat jahat, mengakuisisi keluarga Qin telah hilang, sehingga Moyao tak ada bukti buat keadilan bagi ayahnya Moyao dan perusahaan ayahnya Moyao. Sekarang perusahaan Qin dia yang pegang, sedangkan ibunya di tempat perawatan guna menjaga kesehatan. Berkas akuisisi itu Moyao merasa hanya Lin Qintong yang tahu, sehingga Moyao harus mendekatinya, mengambil kepercayaannya supaya bisa merebut berkas akuisisi tersebut. Bangun pagi, Moyao memberikan bunga katanya dari Chisan yang berpesan, lalu memberikan kopi sehat buat Lin yang cantik. Tapi Lin gak mau dan musir Moyao. Dia masih yakin Moyao pelakunya. Moyao mengatakan karena Lin tak bisa melihat, jangan lihat seseorang dengan matanya tapi dengan hatinya. Moyao mau gendong ngantar Lin ke depan buat sarapan, namun Lin ogah, dia bisa sendiri. Yue sudah menyiapkan bubur buat sarapan Lin. Chisan sendiri udah pergi duluan ngurusin pemegang saham perusahaan Lin. Yue sudah membersihkan kamar lantai 3 dekat lift yang memudahkan Lin keluar masuk nantinya. Karena Lin buta, jadi kamar itu cocok buatnya. Terlebih lagi Yue sudah beberapa hari tinggal di sini dan mempermudah menjaga Lin sang sahabat. Dan Lin berterima kasih akan hal itu. Yue memberikan buburnya yang masih hangat hingga hampir tangan Lin kebakar. Beruntung Moyao senantiasa berada di sisinya. Yue teringat dengan Chisan yang memintanya menyingkirkan Moyao yang bisa menghambat rencananya. Di mana Yue bilang ke Lin dia bertemu dengan Bibi Wang yang udah lama kerja dengan ayahnya Lin, yang mengapa tiba-tiba berhenti bekerja di sini. Apakah ada yang beliau sembunyikan? Mendengar hal itu demi mencari kebenaran tentang ayahnya, Lin meminta Yue kirimkan alamat Bibi Wang tersebut. Dia ingin ketemu, diantar oleh Moyao. Lin masih suzon mengatakan ini kesempatan bagus buat Moyao mencelakainya, mendorong dia biar ketabrak dan meninggoy supaya tak ada yang mencurigainya lagi. Moyao berkata jika Lin masih mencurigainya, mengapa Lin yakin dia membawanya ke tempat Bibi Wang. Lin ternyata merekam suaranya. Moyao bilang jika dia ingin berbuat jahat, sudah dari dulu dia lakukan. Terlebih lagi Lin buta sekarang. Membunuh orang demi keuntungan itu bukan prinsipnya.
Yue ke kamar Lin dan memakai cincin tunangannya, menggunakan semua kemewahan dan kamar tersebut. Karena Lin udah dia pindahkan ke kamar lainnya. Yue iri selama ini Lin selalu di atasnya dan dia kayak butiran debu. Sekarang waktunya dia berkuasa. Sesampainya di lokasi yang Yue berikan, Mo Yao memberikan kalungnya, nyuruh Lin tetap di luar. Jika ada sesuatu pencet aja. Ternyata tempat itu jebakan. Yue sudah menyiapkan segerombolan orang menghabisi Mo Yao di sana dan Lin terkena getahnya dan disakiti oleh mereka. Mereka beralasan bahwa grup perusahaan Hongfu berhutang padanya dan menagihnya ke Lin. Lin pun nyuruh mereka sebutkan angkanya berapa harganya, tetapi mereka nampak ingin anuan. Beruntung Mo Yao menghajar mereka semua dengan mudahnya. Menyadari luka Mo Yao, Lin langsung khawatir dan pingsan. Setibanya di rumah, Mo Yao menyerahkan Lin pada Chisan. Mo Yao sudah menghubungi dokter pribadinya dan akan segera sampai. Sementara itu kondisinya sendiri tidak baik-baik saja. Chisan marah ke Yue, dia cuma minta Mo Yao keluar supaya bisa dihabisi preman itu, tetapi malah membawa Lin dalam bahaya. Kalau Lin mati, semua rencananya akan kacau. Melihat tindakan Mo Yao yang rela mati-matian melindungi Lin akan membuatnya semakin sulit menjalankan rencananya karena dihalangi Mo Yao yang setia pada Lin. Yue punya ide. Untuk menjalankan rencananya, kita harus membuat Lin terus mencurigai Mo Yao, sibuk dengan Mo Yao supaya bisa menjalankan rencananya, yaitu menguasai perusahaan Hongfu yang Lin pegang saat ini. Cincin pertunangan Lin dan Chisan pun Yue pakai, dan Chisan hanya minta berhati-hati supaya tak ketahuan. Meski Lin buta, Lin menjenguk Mo Yao yang terluka. Mulai sekarang Mo Yao tinggal di kamarnya, yaitu tempat ini, karena kamarnya dibagi dua dalam satu ruangan kamar. Lin berterima kasih ke Mo Yao sudah melindunginya. Meski itu tugasnya, namun Mo Yao juga bakalan dalam bahaya karena dia mendengar Lin yang berkata terima kasih. Mo Yao jadi sedikit tidak terbiasa karena ini bukan Lin yang biasanya. Lin hanya berterima kasih karena mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya. Namun itu bukan berarti Mo Yao bukanlah pembunuh ayahnya. Setelah semua tindakan Mo Yao yang sama sekali tak menyakitinya, Lin mulai bingung apa yang harus ia percaya, kata hati atau bukti kejadian yang dia lihat dahulu. Tiba-tiba Zomo datang. Mo Yao berpikir itu Lin. Pikirannya mulai tentang Lin. Zomo khawatir Mo Yao yang terluka parah, makanya menjenguknya. Apapun yang terjadi, Zomo akan membawa Mo Yao pergi menjauh dari Lin tersebut. Karena 2 tahun lalu Mo Yao terluka saat menyelamatkan Lin dari kecelakaan mobil. Jika dekat Lin maka dia dalam bahaya. Itulah Zomo tak mau. Dan ingat balas dendam keluarga Qin Mo Yao terhadap keluarga Lin Qintong. Tiba-tiba Lin masuk memeriksa keadaan Mo Yao apakah baik-baik saja. Mo Yao segera mengantarkan Lin nyuruh istirahat, nanti digangguin Zomo. Paginya Mo Yao mengantarkan Lin ke meja makan dan mengajari Lin cara mengambil makanan sendiri. Tapi Lin gak mau dipegang-pegang, dia bisa sendiri. Kemarin aja Lin hampir kebakar karena mangkok bubur dari Yue. Mo Yao mengajari Lin di mana saja letak makanannya dan minuman di meja tersebut, yang nanti bakalan Mo Yao letakkan seterusnya di tempat yang sama supaya Lin bisa mengambilnya dan hafal letaknya. Lin sangat senang ia bisa mengambil makanan dan minuman sendiri. Tak lama pembantunya datang, memberitahu orang dari rumah duka datang. Chisan sudah membawa pihak pengurusnya dan ingin mendiskusikan proses pemakaman ayahnya Lin. Proses pemakaman akan dilakukan besok lusa. Pihak tersebut sudah memilih 3 tempat terbaik yang bisa Lin pilih. Menurut Chisan, semua pemakaman sama aja, biarkan saja pihak tersebut yang memilihnya. Mo Yao memilih untuk Lin yaitu di Gunung Barat. Ini ada di tengah gunung, mudah untuk mengendarai mobil ke dalamnya. Jaraknya juga tidak jauh, kelak Lin bisa sering ke sana. Lin bertanya apakah pemandangannya bagus. Mo Yao menjawab sangat bagus, bisa melihat pantai. Mendengar hal itu, Lin memerintahkan pihak tersebut memilih tempat yang Mo Yao pilih. Kemudian Chisan minta maaf tidak memberitahu Lin. Dia menyuruh segera pemakaman ayahnya tersebut karena sudah beberapa hari dan gak baik jika berlama-lama. Soal surat wasiat ayahnya Lin juga sudah harus diumumkan secara resmi. Dalam 2 hari ini Chisan sudah membuat janji dengan pengacara Wang, pengacara yang mengurus wasiat ayahnya Lin. Chisan memintanya mengakumulasi semua aset kekayaan ayahnya Lin
dan melakukan segala prosedurnya bersama-sama. Setelah pemakaman ayahnya, Lin benar-benar baru merasakan kehilangan ayahnya. Itu membuatnya sangat sedih. Mo Yao datang memberikan makanan sup tahu yang akan membuat perasaan sedikit lebih baik. Lin bertanya, Mo Yao tahu banyak soal pemakaman dan dia juga yang memilih tempat buat ayahnya. Mo Yao bilang dia yang mengurus pemakaman ayahnya sendiri. Dia masih ingat ada banyak penagih hutang yang datang pada hari pemakaman ayahnya. Ayahnya banyak berhutang uang. Mereka memaki dengan keras di hadapan jenazah ayahnya, melempar telur, meludah, dan merusak karangan bunga, dan memaksa Mo Yao untuk berlutut. Mereka meminta Mo Yao membayar hutang ayahnya. Bahkan ibunya mengalami pendarahan otak karena emosi. Mo Yao tidak akan melupakan suara itu seumur hidup. Lin bertanya bagaimana ayahnya Mo Yao meninggal. Pada saat itu ayah Mo Yao membahas investasi besar dengan ibunya. Disaksikan Mo Yao saat itu. Namun ibunya bertanya apakah investasi sebesar ini bisa dipercaya. Ayahnya Mo Yao yakin, sangat yakin, karena dia berinvestasi pada rekan seperjuangannya dan tidak akan menipunya. Namun nyatanya dia ditipu oleh rekan seperjuangannya tersebut, hingga perusahaan Qin bangkrut, banyak meninggalkan hutang. Karena itu ayahnya Mo Yao bundir dengan meloncat dari atas gedungnya. Cerita itu tidak Mo Yao ceritakan ke Lin, karena ternyata rekan seperjuangan ayahnya yang mengkhianati ayahnya adalah ayahnya Lin, yaitu Lin Guofu. Lin berterima kasih banyak ke Mo Yao yang sudah memilihkan tempat pemakaman yang bagus buat ayahnya. Mo Yao bilang sudah seharusnya begitu, lalu memberikan supnya untuk Lin makan, nanti keburu dingin. Melihat Cisan buru-buru melakukan pemakaman ayahnya Lin, Mo Yao curiga Cisan ada hubungannya dengan kematian ayahnya Lin. Sekarang hanya Lin yang tersisa. Bagaimana Lin bisa melindungi dirinya sendiri? Esoknya asisten itu menghampiri Lin, menyampaikan ada seseorang memberikan kartu disk USB buat Lin putar nanti. Dan orang itu berpesan mengatakan bahwa Zomo bukanlah Zomo. Kemudian Lin meminta bantuan Yue melihat diska tersebut. Isinya adalah informasi pribadi pengawal. Yue nggak asing dengan namanya, yaitu Qin Mo Yao. Di sana ditulis tinggi dan berat badan Mo Yao. Dia dulu belajar kardiologi dan bedah jantung. Juga pernah menjalani operasi 1 kali. Ada bekas luka di perut kiri bawahnya. Lin mencoba memastikan apakah ada bekas luka di perut kiri bawahnya. Jika ada, itu pasti Qin Mo Yao, bukan Zomo yang dia tahu selama ini. Lin membuat Mo Yao mabuk hingga oleng, lalu memastikan bekas luka tersebut secara perlahan. Lin membuka bajunya dan merabanya apakah ada bekas lukanya. Tiba-tiba Mo Yao memeluknya hingga Lin kaget dan mengatakan Lin gak boleh asal buka di saat dia mabuk, nanti Lin digadabahnya. Lin bilang dia hanya ingin memastikan apakah pengawalnya ini adalah Mo Yao atau Zomo. Mo Yao mengakui benar dia Mo Yao. Lin langsung curiga bahwa benar Mo Yao pelaku pembunuhan ayahnya, karena Mo Yao memakai identitas lain, dan itu jelas mencurigakan. Mo Yao bilang ini hanya privasinya dan bukan pula pelaku pembunuhan ayahnya. Yang pasti sejauh ini dia tidak pernah mencelakai Lin. Lin bisa memecatnya sekarang. Namun sebaiknya Lin pikir baik-baik apakah orang di sekitarnya begitu layak dia percaya. Zomo ngaku itu ulahnya karena tak mau Mo Yao terluka lagi gara-gara Lin. Dan ingat ayahnya Lin menghancurkan keluarganya hingga ayahnya bundir. Ayah Mo Yao membesarkan Zomo seperti anaknya sendiri. Sebelum ayah angkat meninggal, dia menyerahkan Mo Yao padanya, meminta menjaganya, serta melarang Mo Yao balas dendam atas hancurnya perusahaan. Namun beberapa tahun ini Mo Yao keras kepala, bersikeras mencari keadilan atas kematian ayahnya. Bahkan dia melepaskan kesempatan lanjut studi kedokteran, juga terluka berkali-kali karena masalah ini. Mo Yao bilang dia punya caranya sendiri mengatasi masalah ini, dan meminta Zomo melacak serangkaian nomor di rumah Lin yang dia temukan. Esoknya Lin manggil Mo Yao memastikan apakah dia benar-benar pergi atau tidak. Mo Yao datang dan ngajak Lin ke suatu tempat supaya tidak mencurigainya mulu. Tempat yang dituju kediaman Bibi Wang, meminta menceritakan semua yang ia ketahui. Hari itu saat Bibi Wang naik ke lantai 2, Lin sudah pingsan. Ayah Lin suruh dia panggil ambulan. Waktu itu sangat kacau. Setelah itu Cisan datang. Bibi dan yang lainnya langsung membawa Lin ke rumah sakit.
Tidak lama setelah Lin dilarikan ke rumah sakit, ayah Lin terburu-buru kembali pulang. Katanya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Cisan. Mereka pergi ke ruangan kerja ayahnya Lin. Bibi mengantarkan teh ke sana. Selang beberapa saat setelah Bibi Wang keluar, dia dengar Cisan memanggil pengawal. Saat Bibi Wang masuk, dia melihat Cisan dan Yue sedang memberikan pertolongan pertama untuk ayahnya Lin. Intinya saat ayahnya meninggal, Cisan dan Yue berada di ruangan kerja ayahnya. Lin kembali minta maaf sudah mencurigainya. Yue dan Cisan ada di tempat ruangan kerja ayahnya. Tapi mengapa mereka berbohong? Katanya nggak ada orang masuk di dalam rekaman tersebut. Lin pengen minum, meminta Moyao menemaninya. Dia masih tak bisa memahami mengapa Cisan dan Yue membohonginya. Moyao menanyakan apa Lin gak pernah mencurigai Cisan atau gak mau mencurigainya. Ayahnya baru saja meninggal. Cisan buru-buru menguburkannya. Ditambah para pemegang sahamnya dialihkan ke Cisan. Bahkan kematian ayahnya, Cisan juga berada di sisinya. Lin gak mau curiga karena merasa Cisan mencintainya. Bahkan Cisan pernah menyelamatkannya dari kecelakaan mobil. Beberapa tahun lalu Lin kecelakaan mobil. Cisan datang menyelamatkannya. Jika bukan karena dia, Lin mungkin sudah mati. Monya bertanya apakah Lin begitu yakin Cisan yang menyelamatkannya. Lin yakin karena melihatnya sendiri. Demi menyelamatkannya, Cisan terkena ledakan mobil yang membuat ada bekas luka besar di punggung bawahnya. Saat pertama kali melihat Cisan, benar saja dia melihat luka itu dan langsung tahu bahwa itu Cisan, orang yang menyelamatkannya. Zomo ngechat rangkaian nomor yang Moyao minta sudah dia selidiki. Itu nomor properti. Informasi yang dia cari kemungkinan besar sudah dipindahkan ke rumah itu. Selain itu, akuisisi grup Qin saat ini sepenuhnya dilakukan oleh seorang wanita bernama Liu Yuansan. Dia orang kepercayaan Lin Gofu, ayahnya Lin. Jika semua bukti untuk menjatuhkan keluarga Lin sudah ditemukan, bagaimana nasib Lin ke depannya? Pasti dia bakalan menderita. Itu membuat Moyao bingung. Paginya Lin menemui Yue. Di sana Cisan habis pengen serotan. Diam-diam Cisan melangkah supaya tak ketahuan. Tapi Lin menyadari ada seseorang. Yue bilang gak ada siapa-siapa. Kedatangan Lin meminta kartu memori rekaman di ruangan kerja ayahnya. Yue bilang dia sudah membuangnya karena merasa udah gak butuh. Lin juga melihatnya saat itu. Gak ada siapa-siapa di ruangan kerja ayahnya. Mereka mulai menyadari Lin yang mulai mencurigainya. Yue baru teringat tentang Qin Moyao dan merasa ada hubungannya dengan Lin. Mendengar nama Qin Moyao, Cisan jadi takut. Sebab orang yang saat itu Cisan pekerjakan menukar surat wasiat ayahnya Lin adalah Qin Moyao. Lin tahu Yue berbohong, tapi mengapa? Lin minta bantuan Moyao carikan seorang hacker memeriksa latar belakang Yue. Kebetulan Moyao nanti makan malam bersamanya bersama hacker tersebut, yaitu Zomo, dan ngajak Lin. Setelah diselidiki Yue, memang benar Moyao yang Cisan suruh menukar surat wasiat itu. Moyao juga pewaris grup Qin atau perusahaan Qin yang bangkrut beberapa tahun lalu. Dalam makan malam itu, Lin baru tahu ternyata itu orang yang bernama Zomo. Dia minta Zomo memeriksa Yue sahabatnya. Lin pengen kenalan dengan meraba-raba tubuh Zomo. Tentu Moyao nggak bakalan biarin dan bilang jangan centil ya. Lin meminta Zomo menyelidiki si Yue setelah kematian ayahnya, apakah pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan baik-baik saja atau tidak. Satu-satunya alasan yang Lin pikirkan adalah Yue berbohong demi uang. Kemudian Lin memberikan informasi pribadi Yue. Cisan marah Lin gak mengangkat teleponnya, padahal Lin gak bawa HP keluar. Melihat Lin kesakitan, Moyao langsung melepaskan tangan Cisan. Cisan mencoba mengekang Lin gak boleh berhubungan lagi dengan Moyao. Namun Lin percaya pada Moyao dan ingin bebas. Kemudian Cisan menanyakan apa maunya Moyao dan segera tinggalkan Lin. Dia sudah tahu latar belakangnya yang seorang keluarga Qin, punya perusahaan besar juga. Jadi buat apa dia masih di sisi Lin? Moyao bilang tujuannya sama dengan mereka, memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang. Satu hal yang tidak Moyao pahami, Cisan menyuruhnya menukar surat wasiat ayahnya Lin, padahal ayahnya Lin belum mati saat itu. Moyao minta kerjasama. Uang yang Cisan dapatkan bagikan 10% untuknya, dan syarat mereka nggak boleh menyentuh Lin, terutama dengan Yue karena temperamennya buruk. Jangan sampai Yue dihajarnya.
Jauh-jauh hari sebelumnya, Moyao menemui seorang wanita pengurus saham Lin Gofu bernama Liu Yuanshan. Dia memberikan surat perjanjian kepemilikan saham Hongfu. Dia menceritakan ayahnya Lin terus menyesali perbuatannya mencaplok grup Qin atau mencaplok perusahaan Qin. Setelah tahu ayahnya Moyao meninggal, Lin Gofu memutuskan untuk mengalihkan sahamnya pada Moyao atas nama Moyao, anak rekannya, sebesar 50% dari perusahaan Hongfu. Moyao tidak menolaknya dan menyetujuinya. Tidak ada alasan untuk menolak karena hutang Lin Gofu kepada ayahnya jauh dari nominal ini. Moyao masih bingung mengapa perusahaan Lin Gofu mencaplok perusahaannya. Liu Yuanshan pun tidak tahu alasannya. Itu di luar jangkauannya. Zhou Mo berhasil mendapatkan berkas akuisisi yang selama ini Moyao cari. Informasi Hongfu dan perusahaan pihak ketiga yang mengakuisisi grup Qin dengan harga murah setelah jual kosong grup Qin. Sekarang semua bukti sudah ada, tapi Moyao nampak tak senang. Masalah ini akan berakhir. Besok Zhou Mo akan mencari pengacara menuntaskan masalah perusahaan ini. Hongfu bakalan bangkrut sepenuhnya dan tak punya apa-apa lagi. Menuntut Hongfu dengan dugaan transaksi ilegal dan publikasikan ke media hingga reputasi grup Lin hancur, sebagaimana hancurnya grup Qin hingga ayahnya bundir. Moyao memikirkan Lin Qintong dampak dari ini yang bakalan membuatnya menderita dan tidak akan sanggup menghadapi kenyataan tersebut. Yang salah ayahnya Lin Gofu, sekarang dia sudah meninggal. Jadi semua ini perlu dipertimbangkan kembali dengan hati-hati agar tidak menyakiti Lin. Tentu Zhou Mo marah bertahun-tahun menunggu momen ini, namun dikacaukan begitu saja oleh Moyao. Ingat bagaimana ayahnya mati dan ibunya yang masih terbaring di atas kasur. Moyao tidak akan lupa penderitaan keluarganya, hanya saja ada yang ia rasa masih mencurigakan. Jika Lin Gofu benar-benar ingin mencaplok grup Qin demi meraih keuntungan, tidak mungkin memberikan semua bagiannya pada Moyao. Padahal Lin Gofu belum mati saat itu. Jadi apa alasannya? Bahkan Liu Yuanshan pengurus sahamnya pun juga tidak tahu. Menyadari Moyao melepaskan rencana ini demi Lin, Zhou Mo nggak bisa biarin Moyao terus tinggal bersama Lin. Di kamar, Lin tahu kedatangan Moyao dari mencium aromanya. Moyao hanya ingin memastikannya keadaannya dan bingung bagaimana cara Lin tak tersakiti oleh masalah ini. Paginya Zhou Mo menelpon Lin memberitahu informasi tentang Yue sudah dia temukan. Lin minta Moyao menemaninya, namun Moyao cuti setengah hari untuk pergi menemui ibunya dan meninggalkan pesan meminta Lin jangan kemana-mana. Lin bilang ke Bibi, bilang ke Moyao dia pergi dengan Zhou Mo. Di basement itu bersama Zhou Mo, Lin menanyakan mana informasi tentang Yue. Lin dijebak oleh Zhou Mo membayar 2 orang untuk menakut-nakuti si Lin supaya memecat Moyao. Di dalam mobil, Yue merekamnya, di mana ternyata preman tersebut dikasih uang tambahan oleh Yue menyakiti Lin. Setelah tahu Zhou Mo berencana mengerjai Lin. Di depan rumah, Zhou Mo menunggu kedatangan Lin yang belum beres dikerjain karena diambil alih oleh Yue. Moyao datang dan langsung curiga ngapain beruda ini di sini. Benar saja Lin tak ada di dalam. Zhou Mo bilang gak usah panik, dia cuma menakut-nakuti Lin di basement. Mendengar hal itu, Moyao segera ke sana dan melihat Lin ditampar oleh mereka. Moyao menanyakan siapa yang menyuruh mereka. Preman itu menjawab, dia disuruh oleh seorang wanita. Di lehernya ada kalung berlian dengan liontin berbentuk hati berwarna biru sangat berkilau. Mendengar hal itu, Lin menyadari itu Yue. Moyao nyuruh Zhou Mo selidiki siapa pelakunya atas ulahnya tersebut. Jika tidak, Moyao yang akan menghajarnya. Pelakunya langsung ditemukan dan nyuruh mereka berikan pelajaran pada Yue tersebut. Potong rambutnya dan buka pakaiannya. Moyao datang menghentikannya. Yue bilang bukan dia yang melakukannya dan meminta Moyao menyelamatkannya. Moyao mengambil HP-nya dan melihat rekaman Lin yang disakiti. Sebelumnya sudah Moyao peringati pada Yue, temperamennya buruk, nampaknya ucapannya masih kurang jelas bagi Yue. Mengakui salah, dia janji nggak akan nyakitin Lin lagi dan memohon dilepaskan. Moyao nggak akan menyakiti seorang wanita dan melepaskan Yue. Malah Zhou Mo yang kesal, udah ditangkap tapi dilepasin begitu aja. Cisan nggak habis pikir, Moyao bertindak sejauh itu padahal Lin putri musuhnya. Mengapa dia mati-matian melindungi Lin dan Yue yang bertindak gegabah? Daripada Cisan cuma diam-diam aja, Yue yang terus berpikir.
Esoknya Yue mau membantu Lin, tapi Lin gak butuh bantuannya. Beberapa waktu ini dia buta, ayahnya meninggal dan perusahaan grup menjadi kacau. Yue dan Chisan membantunya perusahaannya membereskan semuanya. Lin gak banyak bertanya soal grup pada mereka. Sekarang Lin ingin menanyakan apa Yue sedang dalam masalah belakangan ini. Yue pura-pura gak paham yang Lin bicarakan, padahal ini tentang mengapa dia ingin mencelakainya. Yue masih bohong dia tak menyakitinya, padahal preman itu sudah jujur pelakunya memiliki kalung tersebut, dan itu Yue. Menyadari hal itu, Yue mencoba melepaskan kalungnya, namun disadari oleh Lin. Chisan datang mengatakan bahwa itu tak benar. Lin ditipu oleh Mo Yao. Dia sudah menyelidiki si Mo Yao 2 hari ini, lalu memutar rekaman pembicaraannya dengan Mo Yao di ruang kerja ayahnya, di mana Chisan merekamnya saat itu. Mo Yao bilang mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang Lin. Dia cukup 10% aja. Mo Yao juga punya ide Chisan menikahi Lin secepatnya dan meminta diam-diam membagi hartanya. Mendengar semua itu, Lin yakin itu tak benar karena dia tahu betul bagaimana Mo Yao. Dia tidak akan seperti itu. Namun Yue bilang bahwa manusia bisa berubah-ubah. Lalu Lin menanyakan bagaimana dengan kejadian itu. Yue yang menyuruh orang-orang itu. Chisan mulai memanipulasi Lin, mengatakan itu rencana Mo Yao menjadi pahlawan buat Lin. Mo Yao bekerja sama dengan Zomo temannya, menyuruh preman itu dan menuduh Yue. Lin mulai terpengaruh karena cukup meyakinkan. Chisan dan Yue tidak memberitahunya lebih awal. Chisan bukannya tak ingin memberitahukannya. Dia lihat Lin sekarang sangat mempercayai Mo Yao. Khawatir Lin akan bertindak gegabah jika tahu. Mendengar semua itu, Lin berterima kasih pada mereka sudah memberitahunya. Namun Lin masih butuh waktu untuk memikirkannya. Lin masih kepikiran perkataan Chisan tersebut yang membuatnya bingung dan gelisah. Di kamar mandi itu, saat Lin hendak mau pergi, dia terpeleset hingga kepalanya terbentur dan kesakitan. Mendengar Lin kesakitan, Mo Yao segera menghampiri Lin dan membawa ke kasur. Mo Yao sangat khawatir, namun Lin masih kepikiran tentang Mo Yao yang dibicarakan Chisan. Lin menanyakan setelah Mo Yao menyelamatkannya di basement, mengapa Mo Yao enggak bertanya kenapa dia di basement. Apakah Mo Yao tidak penasaran atau sudah tahu? Chisan bilang padanya Mo Yao yang memanggil orang-orang itu dan juga mencari Chisan untuk kerjasama, ingin menipunya. Jika Mo Yao enggak menjawab, berarti Mo Yao mengakuinya. Mo Yao tak mengakuinya, hanya saja ada beberapa hal yang lebih baik tidak Lin ketahui. Mendengar hal itu, Lin kesal mengapa Mo Yao enggak pernah bisa jujur, padahal dia sendiri yang bilang antara pengawal dan majikan harus saling jujur. Tugasnya hanya untuk melindungi Lin, tapi Lin ingin penjelasan darinya. Jika tidak mau, lebih baik Mo Yao pergi. Terlebih lagi, Mo Yao bukan Zomo sesuai perjanjian kontrak dari ayahnya bahwa pengawalnya Zomo bukan dia. Mendengar Lin mengusirnya dan tak membutuhkannya lagi, Mo Yao pun rela pergi sebagaimana keinginannya. Setelah kepergian Mo Yao, mata Lin mulai bisa melihat secara perlahan. Lin yang senang berjalan ke kamar Yue berniat memberitahunya, tetapi malah memergoki mereka. Chisan dan Yue asik berduaan, penggagahan di kamar tersebut. Menyadari semua itu, Lin sangat sedih. Dia tetap berpura-pura buta meski ia sudah melihat kenyataannya. Barulah Lin sadar Yue meminta kamarnya ini supaya bisa dekat dengan Chisan dan bermesraan gini. Yue sempat percaya mata Lin sudah bisa melihat, namun Lin berusaha mengendalikan dirinya sehingga mereka percaya Lin masih buta. Lin bilang dia hanya mimpi buruk. Ayahnya telah pergi, Chisan dan Yue juga pergi. Tinggal Lin seorang. Lin gak mau itu terjadi, makanya dia menemuinya. Kemudian Lin pergi sambil nahan tangis dan mereka berdua kembali bermesraan dengan bahagianya tanpa memikirkan perasaan Lin. Barulah Lin sadar teringat dengan kata-kata Mo Yao. Apa orang-orang di sekitarnya Lin bisa dia percaya? Apa Lin sungguh tak pernah curiga dengan Chisan atau nggak berani mencurigainya karena keyakinannya Chisan mencintainya? Buktinya dia cuma memanfaatkannya aja. Tengah malam Lin datang ke rumah Mo Yao yang habis mandi. Mo Yao menghindarinya karena Lin juga sudah mengusirnya. Lin minta maaf, yang dibilang Mo Yao benar. Mereka mengkhianatinya. Sekarang dia sudah melihatnya. Mendengar Lin sudah bisa melihat, itu membuat Mo Yao semakin takut dan tak mau menunjukkan wajahnya. Melihat wajah Mo Yao, Lin kembali curiga lagi karena itu orang yang dia lihat menyakiti ayahnya di tangga, dan orang itu ternyata Mo Yao.
Monyao kembali menegaskan kematian ayahnya Lin gak ada hubungannya dengannya. Kalau dia pelakunya, ngapain dia berada di sisi Lin selama ini? Lin bilang demi uang. Demi uang Monyao berada di sisinya. Monyao juga pernah cerita ayahnya yang banyak hutang. Jika butuh uang datang saja padanya. Dia akan membayar berapa layak uang untuk Monyao. Karena harga dirinya diinjak, Monyao menceritakan kedatangannya ke rumahnya, menerobos rumahnya waktu itu karena diperkerjakan Cisan untuk mengganti surat wasiat ayahnya Lin, dan dia tidak membunuh orang. Masalah ini terlalu rumit, dia tak mau melibatkan Lin. Dia takut Lin dalam bahaya. Setelah sekian lama kita bersama, apakah Lin benar-benar tidak merasakannya? Monyao mengkokop Lin, mengingatkannya apakah rasanya sama saat dengan hari itu. Jika Lin sungguh berpikir dia pelakunya, silahkan Lin lapor polisi sekarang. Namun ingat apa yang sudah dia lakukan selama ini untuknya. Itu jelas bahwa dia bukan pelakunya, malah dia yang berkorban. Setelah ditinggalin, Monyao mulai kacau obok-abokan. Zomo justru senang. Akhirnya Monyao terbebas dari Lin, dan memang mereka tak bisa bersama. Bangun pagi rasanya ada yang kurang. Bibi memberitahu Lin, pengacara uang yang Lin undang sudah datang. Lin teringat kata Monyao, dia disuruh Cisan untuk mengganti surat wasiat ayahnya. Dan sekarang Lin akan membuktikan apakah itu benar atau tidak. Pengacara uang memberikan surat wasiat ayahnya Lin tersebut, meminta Lin memeriksanya. Berdasarkan surat wasiat ayahnya, dia memiliki tabungan sekitar 60 juta yuan atas nama Lin. Juga ada 5 properti, beberapa barang antik dan mobil, semuanya akan menjadi milik Lin. Cisan kaget, suratnya bukan begitu dan merasa surat wasiat itu salah. Pengacara uang bilang tidak mungkin salah, ini berdasarkan surat wasiat terakhir ayahnya Lin. Yue menanyakan kenapa Cisan bisa-bisanya bilang surat itu salah. Emangnya dia tahu? Cisan bilang ayahnya Lin adalah pemegang saham terbesar Hongfu. Bagaimana mungkin tak ada saham Hongfu di surat wasiat tersebut? Pengacara uang mengatakan ini surat terbaru yang dibuat ayahnya Lin 2 hari sebelum kematiannya. Selama ini pengacara uang yang menyimpannya. Cisan mulai panik karena nggak dapat bagian tidak sesuai rencananya, dan berkata jika milik kita dijumlahkan total sahamnya kurang dari 30%. Jika sisa saham ada di tangan seseorang, itu berarti grup Hongfu milik orang lain. Kenapa tidak ada saham Hongfu di dalam surat tersebut? Karena pemegang saham terbesar Hongfu sekarang adalah Monyao, makanya nggak ada dalam surat wasiat tersebut. Melihat reaksi Cisan, Lin baru tahu ternyata Monyao benar. Dia tidak berbohong, disuruh Cisan menukar surat wasiatnya. Kemudian Lin ngecap jempolnya, mengambil saham, harta dan sebagainya tersebut. Cisan pada akhirnya nggak dapat apa-apa dan cuma jagain hartanya doang, dan juga jagain jodoh orang. Kemudian Lin menanyakan ke pengacara uang, siapa pemegang saham terbesar Hongfu sekarang? Beliau menjawab itu di luar kendalinya. Cisan menanyakan ke Lin apakah ayahnya ngasih tahu kepada siapa ayahnya memberikan sahamnya. Lin juga tidak tahu, tapi pasti ada alasannya mengapa ayahnya memberikan sahamnya. Zomo menemui Lin, tapi Lin merasa Zomo butuh uang. Padahal tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Zomo menjelaskan lagi, waktu itu Monyao menerima pekerjaan dari Cisan menukar surat wasiatnya karena ibunya terbaring di ranjang, menunggu untuk diselamatkan oleh anaknya yakni Monyao. Setelah Monyao tahu dokumen yang dia tukar surat wasiat, dia juga merasa bersalah dan merasa ada yang gak beres. Beberapa waktu ini Monyao terus menyelidiki si Cisan diam-diam. Lin bilang kenapa Monyao nggak cerita, kenapa nggak jujur aja. Bagaimana bisa Monyao menceritakan ini dari awal ke Lin, membilang tunangan Lin ingin mencelakainya gitu, padahal dia baru kenal beberapa hari. Mana mungkin Lin percaya jika Monyao ceritakan soal preman yang dia suruh menakut-nakuti Lin itu benar dia yang nyuruh supaya memaksa Lin memecat Monyao. Karena Lin Monyao berkali-kali terluka olehnya dan Zomo nggak mau itu. Kalung yang Monyao berikan ke Lin itu kalung peninggalan ayahnya. Bahkan Zomo dilarang menyentuhnya, tapi Lin seenaknya membuang kalung tersebut. Padahal sudah jelas Kin Monyao menyukainya. Beberapa hari ini Monyao setiap hari minum tidak sadarkan diri. Zomo tidak tahan melihatnya. Itu semua gara-gara Lin. Terakhir Zomo memberikan informasi tentang Yue yang Lin minta. Setelah kematian ayahnya Lin, catatan pergerakan dana dan rekeningnya semuanya ada di sini. Di tengah oleng itu Lin menelpon. Monyao langsung segar. Lin ingin ketemu dengannya dan bel pun berbunyi.
Lin memberikan kontrak baru buat Moyao. Mulai sekarang dia adalah asisten pribadinya. Lin sudah percaya pada Moyao dan nggak mencurigainya lagi. Karena emang begitu kenyataannya. Kenyataan yang lain adalah Moyao menyukainya. Zomo yang bilang. Moyao mengakui iya dia menyukai Lin. Bukan hal sulit untuk diakui. Kemudian Lin minta menunjukkan surat wasiat ayahnya yang dulu ia tukar. Yang asli kemungkinan besar sudah dihancurkan Jisan. Saat mengambilnya, Moyao merasa ada yang gak beres. Jadi dia memfotonya sebagai cadangan. Ayah Lin mau menyumbangkan seluruh warisannya ke dana perwalian. Setiap bulan Lin hanya menerima sejumlah uang tetap. Jika Lin mati, semua properti akan disumbangkan untuk amal. Mungkin sudah lama ayahnya Lin menebak tujuan Jisan mendekatinya tidak benar-benar mencintainya. Jadi ayahnya sebisa mungkin mencegah Jisan menyakiti Lin. Contoh menyakitinya dengan segera bercerai setelah menikahinya, lalu ambil setengah propertinya. Yang paling buruk membuat Lin mati mendadak seperti ayahnya dan akan mendapatkan keuntungan seluruh keluarga Lin. Waktu itu Moyao belum memberitahunya apa kematian ayahnya berhubungan dengan Jisan. Moyao bilang kemungkinan besar iya, jika tidak akan begitu kebetulan. Setelah Jisan mengganti surat wasiat ayahnya, tidak lama ayahnya Lin meninggal. Jisan buru-buru memakamkannya. Ayahnya Lin sudah dimakamkan, sulit menemukan bukti bahwa Jisan pelakunya. Lin yakin dia pasti bisa menemukan buktinya, karena setiap kejahatan ada jejaknya. Lin minta Mo rahasiakan matanya yang sudah bisa melihat. Di mata Jisan dan Yue dia masih buta. Jisan dan Yue sudah pede, yakin Lin sudah memecat Moyao karena sudah mengeluarkan banyak uang membuat Lin mencurigai Amo. Berbagai macam cara malahan, dan sekarang yakin Lin sudah memecatnya. Tiba-tiba Lin datang, dia benar sudah memutuskan kontrak dengan Moyao. Sekarang di sampingnya ini adalah asisten pribadi barunya, Qin Moyao. Karena sebelumnya kan yang dia tahu Zomo, tapi tetap aja itu orang yang sama, dan itu membuat Jisan kesal. Jisan marah sudah bersusah payah menyingkirkannya, malah dibawa kembali oleh Lin. Lin mengatakan pada mereka katanya Moyao mencoba menyakitinya, jadi Lin gak akan biarin semudah itu melepaskannya. Sekarang Moyao asistennya, dia bisa lebih mudah mengungkap kebenarannya. Melihat Jisan dan Yue begitu takut, Lin menanyakan apakah ada yang mereka sembunyikan yang Lin gak tahu. Mereka gak usah khawatir, biar Lin yang ngurusin. 2 hari lagi ulang tahunnya. Lin ingin merayakannya dengan beberapa teman, juga menunggu hadiah dari Jisan dan Yue. Tibalah hari ulang tahunnya Lin, didampingi asisten pribadinya dan beberapa teman yang datang. Lin mulai berdoa yang hanya dia yang tahu. Yue memberikan hadiah dia dan Jisan di dalam kotak tersebut. Bicara soal hadiah, Lin bilang hadiah yang terbaik adalah cincin pertunangan yang diberikan Jisan padanya. Lin masih ingat betapa indahnya berlian alami itu. Namun setelah ia tak bisa melihat, Lin tak bisa menemukannya. Kemudian Lin memegang tangan Yue menunjukkan kepada teman-temannya dan berkata, "Yue, apakah kamu pernah melihat cincinku?" Teman-temannya langsung menyadari itu cincin Lin yang Lin maksud. Ciri-cirinya baru saja Lin sebutkan, ada di tangan Yue. Lin ingat ada berlian persegi di atasnya. Teman-teman langsung menanyakan, "Yue, apakah itu cincinnya yang kamu pakai? Terlihat sangat mirip yang dikatakan Lin." Yue tak bisa berkata-kata dipergoki Lin dan berharap Jisan membantunya, tapi Jisan diam-diam baik. Moyao mengeluarkan cincinnya dari jari Yue dan memberikannya ke Lin. Lin merabanya dan bilang ke teman-temannya, itu benar cincinnya. Mendengar hal itu seketika teman-teman Lin langsung ngusir Yue dan berkata kasar, mengatakan bahwa dasar tak tahu malu, udah numpang nyuri lagi. Padahal Lin sudah memberikan apa yang dia punya, memberikan kamarnya dan sebagainya yang membebaskannya. Teman-teman Lin mengatakan Yue udah anak pelayan tapi nggak sadar diri, udah dikasih hati minta jantung. Lalu teman-teman Lin menyeret Yue keluar dari sana. Setelah acara selesai, Moyao memuji akting Lin, membongkar kedok Yue di muka umum. Melihat Jisan tak membantu Yue sama sekali, Lin ingin memisahkan mereka, melihat jati dirinya. Menurut Moyao itu berisiko, takut Lin dalam bahaya menghadapi Jisan tersebut. Namun itulah yang Lin mau, supaya dia punya bukti untuk menghancurkan Jisan. Jika Moyao nggak yakin dengannya, Lin membuktikan bahwa Yue akan datang memohon padanya. Memohon dalam hitungan ke-10. Benar saja Yue datang, memohon
mohon jangan ngusir dia, cuma Lin yang dia punya. Lin memberikan kesempatan dan meminta Yue jujur mulai sekarang. Apa yang Cisan rencanakan ke depannya, Yue harus memberi tahunya. Yue marah ke Cisan yang tidak membelanya saat itu, malah diam-diam aja. Yang jadi masalah sekarang adalah Mo Yao. Cisan sudah menghubungi sebuah kelompok organisasi bayaran untuk menghabisi Mo Yao. Di basement itu Yue menceritakan Cisan mencari sekelompok orang suruhan Cisan itu datang. Mo Yao langsung nyuruh Lin pergi. Karena tergesa-gesa itu Yue agak curiga dengan Lin yang udah bisa melihat. Cisan pura-pura peduli tapi Lin bodo amat, lalu pergi ke kamar menunggu ayah Mo Yao dengan khawatir. Melihat Lin yang khawatir gemes, Mo Yao mencoba mengkokop. Lin salting dan fokus pada darah di bajunya yang itu bukan darahnya. Si buaya mencoba merayu. Yue marah Cisan yang gegabah sembarangan ingin menyerang Mo Yao, padahal dia juga ada di sana. Cisan minta maaf karena ceroboh. Yue baru ingat dia merasa Lin sudah bisa melihat karena gerakan Lin normal dan gak kaku saat itu. Lin minta Mo Yao singkirkan obat yang dibeli Yue untuknya karena dia sudah membeli obatnya yang seharusnya. Orang yang menyerang Mo Yao yakin orang itu menargetkannya karena mereka terlihat profesional. Mendengar hal itu Lin jadi khawatir. Dalam kondisi bahaya tersebut, lain kali Mo Yao nyuruh Lin pergi dan lapor polisi. Lin pergi ke ruangan kerja ayahnya mencari bukti-bukti dan menemukan surat kontrak asuransi. Cisan mengasuransikan Lin yang belum mati seharga 15 juta kepada anggota organisasi tersebut, di mana Lin juga diincarnya. Tiba-tiba Cisan dan Yue datang. Lin segera sembunyi. Cisan minta Yue mencarikan beberapa saham Lin. Dia akan menghabiskan 60 juta milik Lin. Jika Lin bertanya mana uangnya, Cisan cukup bilang investasi gagal. Cisan ingin segera mendapatkan semua uang Lin, properti dan sebagainya. Mumpung Lin masih buta, Lin mendengar semuanya rencana busuknya. Tiba-tiba Cisan curiga bukunya bergeser dan merasa ada seseorang. Mo Yao datang tepat waktu dan mengaku dia yang masuk barusan. Lalu berkata Cisan jangan naif, mengambil uang Lin dan gak bagi-bagi, dan mengatakan itu orang yang Cisan suruh menghadapinya. Karena Cisan gak mau kerja sama, Mo Yao menawarkan kerja sama besar, tapi bicara di luar, takut direkam lagi. Sekarang Lin aman berkat Mo Yao. Tindakan Lin seperti inilah yang membuat Mo Yao khawatir, tapi Lin keras kepala. Mo Yao menanyakan jika dia bisa memindahkan uang Lin untuknya, berapa banyak bagian yang dia dapatkan. Mo Yao punya teman hacker, dia bisa membantu Cisan menyelesaikan semua masalahnya. Tapi Cisan gak mau dibodohi. Mo Yao tetap memberikan kartunya jika berubah pikiran. Juga memperingatkan pada mereka berhati-hati jika menipu tersebut tidak akan mudah mengembalikan uangnya Lin. Cisan melakukan pemalsuan surat wasiat dan penipuan. Itu bukanlah kejahatan kecil di negeri Cina, jadi hati-hati aja di pengadilan. Kemudian Mo Yao marah ke Lin yang bertindak sendirian. Lin lebih menyakitkan setelah tahu kenyataan yang ia dengar tersebut. Mereka memang ingin dia mati. Mereka sudah merencanakan sejak awal, bahkan sudah membelikan asuransi untuknya. Mo Yao meminta Lin janji jangan melakukan hal itu lagi sendirian. Menyerahkan uang 60 juta itu ke seseorang hacker teman Mo Yao tersebut. Dia sudah selidiki saham Lin Gofu. Pemegang saham sebenarnya di balik Hong Fu adalah Qin Mo Yao. Cisan ngajak Mo Yao ketemuan. Awalnya dia ingin mengakuisisi saham Hong Fu, tapi sekarang telah gagal karena Gofu mengalihkan 50% atas namanya pada Mo Yao. Karena sudah tahu Mo Yao mengacahkan muka Cisan di sepatunya. Karena saham bukanlah uang, Mo Yao mengambil 60 jutanya melalui hacker yang itu temannya. Kini Cisan tak punya uang sepersen pun. Mo Yao bilang itu salahnya sendiri, ngapain menghubungi temannya. Mo Yao nggak ngambil uangnya ya sama si hacker. Lagian Cisan juga nggak mau ngasih bagiannya padanya. Cisan yang merasa dibodohi mencoba lapor polisi. Namun Mo Yao mengingatkan diri Cisan yang seharusnya pantas juga dilaporkan. Atas kematian ayahnya Lin juga punya sehelai rambut ayahnya yang bisa diuji. Mendengar hal itu Cisan langsung terdiam takut. Benar saja Cisan kepancing dan mencari helaian rambut tersebut. Disaksikan oleh Lin. Sungguh sangat mencurigakan apakah benar Cisan pelakunya. Untuk membawa Cisan ke pengadilan, Lin harus menemukan bukti konkret. Setelah Zomo selidiki, Cisan dan Yue tak pernah beli obat-obatan semacamnya untuk mencelakai ayahnya Lin. Tapi ayah Lin memiliki catatan rutin membeli di Goksin. Lin sudah tahu itu. Itu obat resep penyakit jantung ayahnya. Dosis yang diresepkan untuk setiap 1 minggu. Di ruang kerja ayahnya, Lin
Lin mencoba cari bukti-bukti, namun ketahuan Cisan, Lin langsung berpura-pura buta dan bilang dia mencari stempel. Cisan teringat kata Yue yang dirasa Lin sudah bisa melihat. Cisan mencoba ngetes matanya. Beruntung Lin gak bergerak matanya, seolah benar tak melihat. 不归原主了。 Moya marah khawatir Lin bertindak sendirian lagi. Lin hanya tak ingin Moya terluka lagi gara-gara dia. Dia sudah banyak menyusahkan Moya, jadi Lin ingin mandiri. Namun Moya yang gak mau itu, biar dia saja yang melakukan. Zomo ngajak ketemuan Moya, menyuruh segera pergi dari sisi Lin karena dia sudah nyari tahu sekelompok organisasi mengincarnya dan Zomo takut adiknya ini terluka. Terlebih lagi bagaimana dengan Lin? Jika Moya masih bersamanya, Lin juga bakal dalam bahaya. Malam itu Zomo ngabarin terjadi sesuatu pada ibunya. Moya segera menemui ibunya, ditemani sang kekasih yang juga khawatir. Setelah menemui ibunya, Lin melihat ibunya seketika membaik saat Moya datang. Ibunya pasti rindu. Setelah menemui ibunya, minggu depan Lin suruh ke sana lagi menjenguk ibu. Di tengah mesra itu sekelompok organisasi itu datang lagi. Moya segera nyuruh Lin pergi selamatkan dirinya. Moya terluka karena orang organisasi ini bukan orang sembarangan. Moya membalasnya dan kemudian polisi datang, di mana itu suara sirine yang Lin bunyikan. Lin mengobati luka ayangnya dan nyuruh ke rumah sakit aja, takut infeksi dan semacamnya. Moya mengingatkan luka di dadanya yang dulu Lin lukai. Buktinya dia tetap baik-baik saja. Lin heran Moya yang serba bisa, dan itu sangat romantis. Moya minta Lin berjanji jika terjadi sesuatu padanya dan tidak berada di sisi Lin lagi. Berjanjilah jangan mencari bukti Cisan pelaku kematian ayahnya, karena itu berisiko dan membahayakannya. Orang seperti Cisan itu sangat nekat, Lin bisa terbunuh. Tapi laporkan saja Cisan ke polisi atas penipuan. Itu bisa dipenjara 10-15 tahun, lalu berhenti di sana dan menikmatilah hidupnya. Cari tempat baru dan mulai semuanya dari awal. Lin gak mau janji karena Moya akan baik-baik saja. Lin mau buat kontrak baru. Dia memerintahkan Moya baik-baik saja supaya terus bersamanya. Mendengar hal itu Moya dulu hatinya dan janji dia akan baik-baik saja. Kemudian Moya menemui Cisan mengatakan kalau mau nyerang jangan saat dia bersama Lin. Ini gue udah sabar nggak nyakitin lu ya. Gue bisa aja bunuh lu sekarang. Cisan bilang kontraknya dengan organisasi itu atas nama Moya dan juga Lin. Jadi Lin juga diincarnya. Satu hal yang tidak Cisan ketahui soal organisasi kelompok tersebut adalah jika Moya membunuh Cisan sekarang maka kontraknya dengan organisasi tersebut selesai. Cisan mati kontraknya juga selesai. Mendengar hal itu barulah Cisan ketakutan. Ternyata Moya lebih tahu tentang sebuah organisasi ketimbang dia yang cupu. Cisan yang kehabisan akal membuat perjanjian. Dia mau saham Hongfu yang ada di tangan Moya dan tidak akan menyakiti Lin lagi karena dia cuma butuh saham tersebut. Cisan memberikan waktu 3 hari untuk Moya. Moya setuju dan akan memberikan saham Hongfu tersebut. Selama 3 hari itu Cisan gak boleh menyentuh Lin. Lin belum tidur, dia sudah menyiapkan kue ulang tahun Moya. Sudah bertahun-tahun Moya tak pernah merayakan ulang tahun. Moya buat permohonan doanya dalam hati sambil melihat Lin. Lin memberikan hadiah dengan kecupan manisi aduh mamae. Kemudian saling memakan. Esoknya Lin makin mahir mengobati lukanya. Lin melihat ada bekas luka di pinggang belakangnya. Itulah luka saat menyelamatkan Lin dari kecelakaan mobil. Tapi Lin belum tahu saat itu Moya dengan motornya melihat kecelakaan tersebut. Lin terjebak di mobil yang hampir meledak. Moya mengambil tindakan berbahaya dengan memecahkan kaca mobil, menyelamatkan Lin menjauh dari sana. Meski ujung-ujungnya dia terkena juga serpihan ledakan yang membuat pinggangnya terluka. Lin sadar saat Moya hanya membelakanginya dan melihat bekas luka tersebut. Moya bilang itu luka waktu kecil dia nakal, jatuh dari pohon. Moya minta Lin hari ini lupakan semua masalah dan mari menikmati kehidupan. Lin mau melihat matahari terbenam. Saat ayahnya ada waktu, dia dan Lin sering melihat sunset. Moya baru ingat Lin belum menjawab Moya mencintainya. Lin bilang malam tadi udah membuktikan. Namun Lin bilang lagi dia sudah memikirkan matang-matang bahwa dia menyukai Moya juga, sebagaimana Moya mencintai dan menyayanginya. Lin merasa Moya agak aneh, seperti ada yang dia pikirkan, di mana Moya hanya bilang dia janji akan menepati janjinya untuk tetap baik-baik saja dan tak meninggalkannya.
Esoknya Lin melihat surat pengunduran diri dari Moyao dan meminta Lin jaga dirinya baik-baik tanpa dia. Lin yang khawatir mengirim pesan nyuruh Moyao segera kembali atau kembalikan uang gajinya jika ingin pergi. Moyao langsung ngirim uang gajinya tersebut pada Lin. Kehilangan Moyao ternyata bertujuan pergi menghadapi kelompok organisasi tersebut, menyelesaikan masalah antara dia dan Lin atas perintah Cisan kepada kelompok tersebut. Zomo yang khawatir malah dikasih dokumen dan kartu kredit oleh Moyao. Itu semua hartanya buat Zomo jika ia mati menghadapi organisasi tersebut, supaya Lin dan dia bisa terbebas dari Cisan. Juga memberikan saham Hongfu yang ia beli atas nama Zomo. Tentu Zomo nggak butuh semua harta tersebut karena harta yang paling berharga adalah keluarga. 秦莫瑶，我警告你啊！ Lin masih kesal ditinggal tiba-tiba oleh Moyao. Sambil melihat kalung darinya, Lin baru sadar itu Moyao, orang yang menyelamatkannya dari kecelakaan mobil saat itu. Lin mencoba nyari Moyao, dia diikuti oleh Zomo dan merasa Zomo menjaganya atas perintah Moyao. Tentu Zomo bodoh amat, dia bukan Moyao yang bucin. Lin mengikuti kemana Zomo pergi. Di sisi lain Moyao berhasil memutuskan perjanjian hidup dan mati dari kelompok organisasi tersebut, di mana ini pertama kalinya seseorang bisa terlepas dari kelompok tersebut, mengalahkan orang-orangnya, sehingga sekarang Lin Moyao terlepas dari mereka dan Cisan gak bakalan bisa seenaknya lagi. Zomo nelpon nyuruh Moyao segera kembali atau Lin akan mati. Mendengar hal itu Moyao segera kembali, di mana itu hanya Lin yang kuat minum, mengalahkan Zomo yang udah oleng parah. Lin gak mau pulang, dia sudah tahu orang yang menyelamatkannya dari kecelakaan mobil itu Moyao. Moyao gak mau Lin menyukainya hanya karena dia menyelamatkannya. Namun sekarang Lin menyukainya bukan hanya karena itu aja, tapi banyak hal. Lin minta Moyao jika menyukainya, Moyao harus tetap bersamanya. Lin mau mengkokop si Moyao, tapi Moyao pingsan duluan kecapean. Esoknya Lin menyiapkan sarapan, Moyao minta makan yang lain. Namun Lin pengen buatkan kopi buatnya. Lin mengambil kopinya, malah melihat fotonya di buku, di mana itu catatan informasi Lin, cara mengambil kepercayaannya, juga melihat surat perjanjian pengalihan saham Hongfu. Lin masih nggak nyangka dan bilang semua ini palsu. Moyao mencari tahu kesukaannya dan cara mendapatkan kepercayaannya. Moyao juga mendapatkan 50% saham ayahnya. Karena Lin sudah tahu semuanya, Moyao bilang itu benar. Awalnya dia datang ke rumahnya dengan tujuan tertentu. Dia mencari tahu kesukaannya, mempelajari sifatnya, dan mendapatkan kepercayaannya. Dia juga menemukan kunci lemari tempat foto-fotonya. Namun dia melakukan semua itu bukan untuk mendapatkan saham Hongfu. Ayahnya Lin yang memberikan sahamnya tersebut padanya. Mendengar semua itu, Lin ingin Moyao menceritakan semuanya yang ia sembunyikan. Moyao belum bisa. Dia ingin memeriksanya dulu sebelum memberitahukannya ke Lin. Karena nggak mau cerita, Lin pergi. Dia butuh menenangkan dirinya. Lin masih bingung apa yang terjadi antara ayahnya dan Moyao, apa hubungannya, sampai memberikan sahamnya pada Moyao. Di belakang foto ayahnya ada tulisan dari Moyao mengatakan Moyao berharap Lin buta selamanya, jadi Lin tak perlu terluka oleh hal-hal yang ada di depannya. Moyao juga berharap Lin bisa segera melihat agar Lin bisa berbahagia seperti dulu. Esoknya bangun pagi, Lin dikagetkan dengan Yue yang menanyakan kapan Lin bisa melihat kembali. Yue tahu dari rumah sakit tempat pengambilan obat-obatnya. Lin bilang gak usah berpura-pura baik dan jangan berbohong lagi padanya. Dia melihat Yue menggagahi Cisan. Karena kebusukannya sudah diketahui oleh Lin, Yue membenci Lin sudah lama dan dia merencanakan semua itu. Yue mengingatkan bagaimana Lin bisa kenal dengannya karena ayahnya. Ayah Yue adalah sopir ayahnya Lin. Selama bertahun-tahun ayah Yue selalu tunduk pada Gofu. Saat Yue masih kecil, ayahnya Yue menunjuk Lin, memberitahu Yue bahwa Lin adalah nyonya besar yang Yue kelak juga harus tunduk sebagaimana bapak. Namun Lin bilang dia tidak menganggap Yue sebagai bawahan, malah menganggap Yue sebagai saudarinya. Namun mengapa ada benci di hatinya? Lin selalu berada di atasnya dan dia di bawahnya. Yue tak bisa menerima kenyataan. Yue juga memberitahu Lin
Moyao yang bersamanya itu dulu jabatannya lebih tinggi dari Lin. Grup Qin mereka bisa sampai bangkrut itu karena Gofu, ayahnya Lin. Ayah Lin mengkhianati grup Qin dan membuat grup Qin kehilangan segalanya. Berita Hong Fu mengambil alih grup Qin sempat menjadi berita besar di dunia bisnis kala itu. Ayah Moyao teman seperjuangan ayahnya Lin. Selama bertahun-tahun ayah Moyao nggak bisa mengatasi masalah ini dan memilih bundir. Kemalangan semua orang itu karena keluarga Lin, termasuk Yue juga yang hancur gara-gara Lin. Sebenarnya ini mah kurang bersyukur sih Yue. Moyao kembali galau nggak mau makan, yang membuat Zomo repot olehnya. Chilsan ditelepon oleh bos kelompok organisasi tersebut, menyampaikan perjanjian hidup dan mati Moyao dan Lin sudah tidak berlaku lagi. Jangan telepon saya lagi. Cisan yang shock ditambah kaget lagi. Lin sudah bisa melihat dari lama dan tahu hubungan kita. Habislah sudah Cisan. Moyao sudah menyelesaikan masalah dengan kelompok organisasi, gak dapat hasil malah makin kacau. Moyao hanya menipu Cisan memberikan saham Hong Fu padanya dalam 3 hari. Ternyata menyelesaikan masalah dengan kelompok organisasi tersebut. Dan sekarang semuanya sudah selesai. Semua saham kecil Cisan juga sudah lenyap. Habis ngebayar-bayarin orang, menyingkirkan Moyao. Namun gak dapat hasilnya. Dua insan yang kepanikan ini gak ada cara lain lagi. Cisan coba memohon ampun pada Lin supaya diberikan kekuasaan, namun Yue melarangnya. Cisan malah bilang kehancuran ini dalangnya dari Yue, rencana Yue yang memikirkan semuanya. Perjuangan Yue selama bertahun-tahun cuma dijadikan kambing hitam oleh Cisan, tidak menganggap Yue sama sekali dan hanya mementingkan tujuannya Cisan sendiri. Dari awal Cisan mendekati Yue bukan karena mencintainya, tapi karena hanya untuk mendekati Lin, anak orang kaya. Karena udah nggak dianggap, Yue bilang dia tahu banyak rahasia Cisan. Namun Cisan memperingatinya jangan gegabah atau Yue akan dihabisinya. Cisan memohon ke Lin dia ngasih tahu semuanya dan mengakui sebelumnya itu salahnya, tapi semua itu karena Yue. Dia termakan hasutannya melukai Lin. Semua rencana itu karena Yue yang buat. Lin muak dengan akting Cisan yang pura-pura menyesal dan menyalahkan orang lain. Jelas-jelas dia yang membunuh ayahnya dan masih nggak mau ngaku. Jika bukan, kenapa Cisan mencuri rambutnya dan kepanikan? Padahal itu rambut, cuma rambut palsu. Dia cuma mengetesnya. Mendengar hal itu lagi-lagi Cisan dibodohi, dijebak oleh Moyao dan Lin. Namun Cisan bodoh amat karena Lin gak punya bukti konkret. Karena Lin mulai main-main dengannya, dia tidak akan membunuh Lin sebelum mendapatkan sahamnya. Selama itu dia akan tetap baik padanya karena semua orang sudah tahu dia dan Lin akan menikah juga, dan itu tak akan mengubah keadaan. Lin tetap akan jadi miliknya. Moyao datang, Cisan tak akan mundur. Dia terima permainannya dan lihat apa yang terjadi nanti. Moyao marah ke Lin yang lagi-lagi bertindak sendirian. Lin sengaja mancing Cisan untuk melukainya supaya dia punya bukti. Namun itu tak baik buat dirinya dan Moyao sangat tak setuju dengan tindakan tersebut. Lin bingung dengan Moyao, padahal dia putri musuhnya, penyebab kematian ayahnya Moyao. Seharusnya Moyao melepaskannya dan gak usah peduli. Lin tak bisa bersama Moyao lagi, keluarganya telah salah. Namun Moyao bilang itu bukan kesalahan Lin dan tidak ada hubungannya dengan Lin. Moyao meminta lupakan yang telah berlalu dan mari memulai dari awal. Lin gak perlu merasa bersalah lagi. Tapi Lin teringat penderitaan Moyao atas perbuatan ayahnya. Jika terus di sisinya, Moyao memahami dia pergi untuk menenangkan Lin, namun tetap akan berada di sisinya. Tetap saja rasa kangen tak bisa berbohong. Lin terus mencarinya. Zomo nelpon Lin suruh ke rumah. Zomo kesal lagi dengan Lin yang terus menyakiti adiknya. Dibikin galau nggak karuan mulu, kayak orang stres jadinya. Lin meminta maaf sebelumnya sudah mengusir Moyao. Dia hanya tak ingin Moyao menanggung beban itu jika terus di sisinya. Tapi semua yang dia ucapkan itu bohong, karena Moyao juga suka membohonginya. Dia juga tak ingin meninggalkan Moyao karena mencintainya. Mendengar hal itu, Moyao mencoba mengkokop Lin
dan memakannya. Setelah melelahkan Moyao, Cisan menghubunginya, ngajak ketemuan, menunjukkan video percakapan ayah Lin dengan Moyao. Yang saat itu Moyao masih dendam. Ayah Lin memohon jangan sakiti Lin. Dia akan memberikan sahamnya pada Moyao asal jangan lukai Lin. Namun Lin bodo amat dengan video tersebut karena dia percaya dengan ayahnya. Lin sudah tahu semuanya. Moyao yang pewaris grup Qin dan pemegang saham Hongfu-nya. Cisan yang kehabisan akal mengancam akan menyakiti Moyao. Lin juga tak ada bukti dia pembunuh ayahnya. Karena buktinya sudah hilang dari dunia ini, Cisan sudah melenyapkannya. Lin menanyakan apa maunya Cisan tersebut. Cisan ingin menikah dengannya. Lin langsung kabur. Si bucin kepanikan melihat Lin tak ada. Lin habis belanja makanan. Moyao begitu bucin. Lin teringat kata Yue, orang-orang di sekitar Lin akan menderita jika di dekatnya. Sekarang dia yang banyak pikiran. Lin datang ke rumah Yue meminta maaf sudah mempermalukannya di hari ulang tahunnya. Lin menampar Yue atas semua yang Yue lakukan terhadapnya selama ini bertahun-tahun. Sekarang Lin merasa udah impas dan tak ada masalah dengan Yue lagi. Kemudian Lin bilang selama ini Yue adalah teman yang paling berharga baginya. Saat melihat Yue dan Cisan enak-enakan berduaan mengkhianatinya, Lin tidak sedih. Tapi yang bikin sedih, pertemanan 20 tahun lebih ini dikhianati oleh Yue. Lin gak peduli dengan Cisan, tapi Lin peduli pada Yue. Lin memberikan cincin tunangan dari Cisan itu ke Yue dan bilang ke Yue bahwa Yue benar. Jika tidak ada Lin di dunia ini, semua orang sekitarnya akan bahagia, tidak menderita. Yue yang tak kuat mendengarnya pun memberitahu Lin, dia yang paling tahu tentang Cisan. Begitu Cisan menargetkan Moyao, dia tidak akan mudah melepaskannya. Lin bilang dia bertindak bukan hanya untuk Moyao. Lin belum ada bukti Cisan pembunuh ayahnya, jadi Lin akan terus bergerak. Zhou Mo menemukan informasi tentang Cisan. Berita ayah angkat Cisan bundir. Ini berita tahun lalu. Setelah insiden grup Qin terjadi, grup Hongfu diselidiki. Saat itu semua orang merasa ayah angkat Cisan menanggung kesalahan Lin Gofu. Moyao menemui Yue, memberikan uang ke Yue melalui ponselnya dan berkata, waktu itu Cisan memindahkan uang Lin. Yue yang membantu Cisan mengurus uang tersebut. Selama ini Cisan cuma tahu ada 60 juta di rekening Lin. Seharusnya Cisan tidak tahu masih ada 30 juta yang sudah lama Yue pindahkan. Itu artinya Yue juga diam-diam mengkhianati Cisan. Moyao yakin Yue nggak bakalan takut jika Cisan tahu karena Yue pasti punya kartu asnya untuk menghadapi Cisan. Moyao tahu Yue yang memeriksa kamera di ruang kerja ayahnya Lin pertama kali dan pasti sudah diaturnya. Bukti kejahatan Cisan, Moyao yakin Yue selalu punya cadangannya yang ia simpan. Moyao mencari Yue sekarang karena Yue sudah putus dengan Cisan dan Moyao ingin ajak Yue bekerja sama. Yang Moyao katakan benar, Yue memang tidak mungkin tidak memberikan jalan keluar untuknya. Namun kartu asnya itu tak mungkin juga ia berikan ke Moyao. Namun dia punya berita lain untuk Moyao. Cisan masih punya satu perusahaan ayah angkatnya yang memberikannya. Kini Cisan sedang memanfaatkan perusahaan ayah angkatnya tersebut untuk menjatuhkan Hongfu. Tujuan utamanya tetap untuk mendapatkan Hongfu. Yue memberikan informasi perusahaan ayah angkat Cisan tersebut pada Moyao. Sebelum pergi, Moyao meminta Yue pikirkan baik-baik. Jika ingin bekerja sama dengannya, ya monggo. Di perusahaan ala kadarnya itu, perusahaan ayah angkatnya itu, Cisan dikasih laporan mekanisme penyesuaian penilaian. Selama Hongfu gagal menyelesaikan pendapatan yang dijadwalkan bulan depan, mereka harus membayar sejumlah uang bernilai besar. Pangsa pasar mereka saat ini, performa mereka masih kurang 20% dan bapak ini merasa mereka Hongfu sudah tidak bisa bertahan lagi. Cisan sibuk menjatuhkan Hongfu, Moyao dan Lin juga sibuk menghentikannya. Moyao sudah membaca dokumen Hongfu dan grup Qin-nya. Rencana dan diksinya sama persis. Cisan hanya ingin menggunakan cara yang pernah dipakai ayah angkatnya dalam menghadapi grup Qin untuk mengalahkan Hongfu sepenuhnya. Dengan cara ini dia mencaplok Hongfu. Moyao perlu menemukan celah di dalamnya.
Tiba-tiba Cisan nelpon dengan pedenya menanyakan apakah Lin sudah memikirkannya. Cisan ingin saham-sahamnya Lin, jika tidak Cisan akan menghancurkannya. Lin bilang dia setuju. Tak lama bapak tersebut memberikan informasi grup Hongfu mengirim perusahaan Cisan ini atau perusahaan ayah angkatnya ini surat pengacara meminta agar pengajuan kontrak Cisan menjadi tidak valid menurut pasal 154 KUH Perdata, persekongkolan jahat antara pelaku dan pihak lawannya yang merugikan hak dan kepentingan orang lain secara legal, merupakan perbuatan hukum perdata yang tidak sah. Hongfu sudah menemukan bukti-bukti bahwa Cisan menjebak Hongfu. Hongfu juga mengatakan pasal 157 perusahaan Cisan tersebut harus mengembalikan sejumlah yang diperoleh dari kontrak ini. Cisan yang kehabisan akal mendatangi kediaman Mo Yao. Karena ini pasti karena Mo Yao yang ikut campur. Mo Yao bilang perusahaan ketiga yang Cisan gunakan yaitu perusahaan ayah angkatnya. Ternyata perusahaan tempat Cisan dan Yue menghasilkan uang. Kesalahan kedua Cisan menggunakan trik yang sama seperti ayah angkatnya saat bagaimana keluarga Qin bangkrut. Mo Yao mengingatnya dengan baik dan tak akan membiarkan Hongfu juga bangkrut. Terlebih lagi, Mo Yao juga pemegang saham terbesar Hongfu sekarang. Sudah jelas kalau Cisan masih ingin bermain-main dengan Mo Yao. Dia masih punya satu kartu as terbesarnya. Jika itu tentang Lin, Mo Yao akan menghancurkan Cisan. Di rumahnya, Yue memasang kartu memori yang isinya itu duplikat bukti Cisan membunuh ayah Lin yang ia sembunyikan. Saat itu setelah nganter Lin ke rumah sakit, Gofu masuk dan nyuruh Yue keluar. Dia ingin bicara dengan Cisan. Gofu bilang jika Cisan bersedia meninggalkan putrinya Lin, semua ini milik Cisan, yaitu cek uang. Cisan bodoh amat dengan cek di kertas itu. Gofu sudah tahu Cisan mengganti surat wasiatnya. Jika dia sebarkan, Cisan akan dipenjara. Gofu menghargai Cisan berpacaran bertahun-tahun dengan Lin. Gofu melepaskan itu. Cisan malah nyuruh Gofu seharusnya memohon dan berlutut padanya karena ngasih cek uang kecil di kertas tersebut. Yang Cisan inginkan adalah seluruh Hongfu. Karena lancang terang-terangan memaksanya menyerahkan Hongfu, Gofu akan ambil jalur hukum. Namun Cisan keras kepala dan mendorong ayahnya Lin hingga ia kejang-kejang serangan jantung. Tak lama Gofu tewas. Cisan panggil pengawal. Entah Yue baru melihat full rekaman itu. Yue kaget dan coba ngechat seseorang. Cisan datang ke tempat. Sudah larut malam, Yue nyuruh Cisan pulang aja jika nggak ada kepentingan. Dia tahu Yue meminta perlindungan pada Mo Yao. Perusahaannya hanya Yue yang tahu, dan Yue memberitahukan itu ke Mo Yao. Karena Yue nggak mau menjawab, Cisan juga menanyakan memori kamera pengawas yang Yue berikan padanya. Yue edit di waktu terakhirnya dan juga mengkhianatinya dengan memberitahu Mo Yao perusahaan ayah angkatnya, sehingga semua rencananya dikacaukan oleh Mo Yao dan Lin. Kemudian Cisan meminta salinan memori kamera tersebut karena full videonya ada di Yue. Cisan memaksanya, terpaksa Yue memberikannya. Lalu Cisan melihat full video itu, video yang membunuh ayah Lin. Secara perlahan Yue mencoba memukul, namun satu ketokan aja dan takut melawan. Hingga pada akhirnya Yue yang dihabisi olehnya sampai Yue terkapar. Di sisi lain, Lin dan Mo Yao semakin menyayangi. Lin ngasih minum buat Mo Yao sambil ngalor ngidul hingga Mo Yao ketiduran. Di situ Lin bilang dia akan mencari bukti menjebloskan Cisan ke penjara. Sekarang Lin yang akan bergerak melindungi Mo Yao, sebagaimana Mo Yao selama ini melindunginya. Esok paginya Lin terbangun sendirian. Ternyata Mo Yao Lin bius agar tidur aja dan tak bertindak. Biarkan dia aja. Namun Mo Yao menyadari dan menulis di kertas meminta Lin jangan kemana-mana. Lin langsung panik takut Mo Yao terluka lagi. Semua pintu dikunci. Lin hubungi polisi menyelamatkannya dari sini. Mo Yao menemui Cisan di sebuah pabrik terbengkalai. Cisan dengan pede akan mengalahkan Mo Yao kali ini. Dia membayar puluhan orang menjual aset perusahaan ayah angkatnya dan sekarang ini yang terakhirnya. Tak akan biarkan Mo Yao pergi hidup-hidup. Cisan akan lanjutkan rencananya. Setelah Mo Yao mati di sini, dia akan menikahi Lin dan rebut semua sahamnya. Ayah angkatnya berdedikasi membantu Gofu mengatasi kesulitan dalam mencaplok grup Qin agar Hongfu menjadi salah satu grup teratas. Namun pada akhirnya Lin Gofu mengetahui tindakan ayah angkatnya.
dan mengkritik ayah angkatnya, bahkan memaksanya menyerahkan diri. Ayah angkatnya meninggal karena putus asa. Bagaimana Lin Gofu tahu berita itu karena Qin Moyao. Moyao yang menolak melepaskan dan bersikeras mengajukan gugatan, bahkan pergi ke media untuk menuntut keadilan. Moyao penyebab ayah angkatnya mati. Moyao bilang saat itu semua orang berpikir ayah angkat Cisan yang menanggung kesalahan Lin Gofu. Bahkan Moyao mengira dalang yang sebenarnya adalah Lin Gofu. Namun sebenarnya Lin Gofu sama sekali tidak tahu situasi sebenarnya. Cisan ketawa dan bilang itu benar. Gofu cuma jadi kambing hitamnya. Menjebak grup Qin adalah idenya Cisan yang Cisan beritahukan ke ayah angkatnya. Cisan tahu betul Gofu bagaimana orangnya. Akuisi grup Qin adalah jebakan Gofu pasti menentang. Mendengar semua itu, Moyao bilang Cisan sangat keterlaluan melampaui batasnya. Dosanya sungguh tak bisa dimaafkan. Namun Cisan bilang kalian saja para orang tua yang bodoh. Dia juga berpikir karena dia dan ayah angkatnya yang melakukan semua ini untuk Gofu, maka semua saham-saham Hongfu juga harus menjadi miliknya sebagaimana usahanya ini. Namun dalam 3 bulan belakangan ini Moyao datang dan menghancurkan semuanya, mengambil Lin darinya dan mengacaukan setiap rencananya. Moyao bodoh amat dan meminta Cisan mari bertaruh untuk yang terakhir kalinya. Jika Moyao menang, Cisan serahkan dirinya ke polisi. Jangan mencari masalah lagi dengan Lin. Dan jika Moyao kalah, dia akan memberikan semua saham Hongfu padanya dan seluruh propertinya pada Cisan. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Cisan langsung setuju. Kemudian mulai taruhan tersebut, 1 orang versus puluhan orang yang bukan orang sembarangan juga pastinya. Moyao bisa mengimbangi mereka semua, namun pada akhirnya terluka parah. Ternyata Yue menghubungi Moyao di chat saat itu. Setelah melihat rekaman tersebut, Zomo disuruh Moyao datang menemui Yue di rumahnya. Tetapi sayangnya Yue sudah tiada dengan 1 kartu memori cadangan yang ia selamatkan untuk mereka semua. Bukti kejahatan Cisan tersebut. Yue memiliki 2 kartu memori yang sudah dia salin videonya. 1 dikasih ke Cisan, 1 lagi ia berusaha sembunyikan supaya nggak ketahuan Cisan. Zomo langsung menghubungi polisi nyuruh ke rumah Yue. Perut yang udah luka itu terluka lagi. Moyao berhasil mengalahkan mereka semua yang menandakan dia sudah menang. Namun Cisan tetaplah Cisan yang tak mau mengakui kekalahan. Saat Cisan mau menghabisi Moyao, Lin datang. Cisan menahan Lin. Lin bilang padanya dia sudah menghubungi polisi. Jika tak mau dipenjara, mending Cisan segera pergi. Cisan malah menyandera Lin, meminta Moyao berlutut dan memohon padanya. Lin melarang jangan berlutut, namun demi cintanya yang besar, Moyao berlutut di hadapan Cisan. Ini yang kedua kalinya Moyao berlutut pada seseorang dalam hidupnya, demi melindungi orang tersayangnya. Tetapi Cisan sudah gila mencium Lin di hadapannya. Seketika rasa sakitnya hilang dan menghentikan Cisan dan menusuk jantungnya, namun tidak sampai matai. Karena Moyao tahu titik fatalnya, Cisan harus hidup untuk menerima sanksi hukum. Akhir kali ini Cisan tetap kalah. Namun Moyao yang terluka parah hingga pada akhirnya Cisan terdakwa melanggar hukum pembunuhan berencana, sengaja melukai orang, dan pencurian. Setelah persidangan, pengadilan memutuskan hukuman mati, mencabut hak politiknya seumur hidup. Di rumah, Lin menyiapkan bunga untuk menjenguk ke pemakaman. Ya, Moyao masih hidup. Dia pergi dengan Moyao ke pemakaman Yue sahabatnya di tengah cuaca mendung dan film pun selesai. Capeknya.